Halo teman-teman, ini hari ke-31 dari 90 hari ya, di mana kita mengawasi dan mengawal dan memeriksa, menganalisa proses kerja dari Menteri baru ya, Menteri Keuangan Bapak Purbaya Yudi Sadewa. Karena dia menjanjikan 90 hari dia akan membuat Indonesia maju dan sebagainya ya. Nah, kemarin 30 hari ya, 1 bulan gue mengkritik habis-habisan tuh Pak Menteri ya, dan gue juga dikritik oleh orang-orang ya. Banyak orang bilang, kan baru 1 bulan, masa lu sudah ngomel-ngomel sih, dan sebagainya. Oke. Jadi gue mengkritik keras karena 30 hari Pak Purbaya belum kelihatan hasil kerjanya ya. Nah, tapi hari ini, hari ke-31, gue akan kasih lihat ke teman-teman semua ya, bagaimana masyarakat mengidolakan beliau, memuji-muji beliau. Purbaya effect is very real. Purbaya effect it's still ongoing ya sampai 2029 ya. Percaya sama gua, Purbaya effect akan terus digaung-gaungkan sampai 2029 ya. Sekarang kan dia masih natural ya, masih natural. Nanti ketika turun dia akan mulai menggunakan buzzer, nanti akan mulai ada lagi perdebatan-perdebatan, kemudian dia akan mulai menggunakan digital marketer yang profesional seperti KDM gitu ya. Nah, dan tibalah harinya 2029, kita akan melihat Pak Purbaya, apa yang akan terjadi sama dia, teman-teman ya. Beliau ini sedang dipuja-puji setinggi dewa, teman-teman ya. Beliau ini adalah Jokowi jilid 2. Jokowi jilid 2. 1000% mirip Jokowi, teman-teman ya. Tapi maksud gua dalam hal pencitraan ya, dalam hal pencitraan dan dalam hal kepopuleritasan ya. Kalau Jokowi kinerjanya sama aja sih, nggak bener juga. Tetapi Purbaya gue lebih srek sama Purbaya ya. Dan gue sih hakul yakin ya, Purbaya ini 1000% lah, gue hakul yakin ya, dia itu akan jadi seseorang di tahun 2029 nanti ya, di pemilu nanti. Karena tidak ada alasan dia itu Purbaya ini tidak akan jadi cawapres ataupun wapres, nggak ada alasan gitu loh. Karena di tahun 2029 itu kan semua partai boleh mencalonkan seorang presiden. Tidak ada lagi presidensial threshold gitu ya. Kalau Partai Gerindra tidak mau ambil Purbaya, bodoh gitu ya. Somebody else will take him gitu loh. Ada orang lain atau partai lain yang akan mengambil dia. Udah pasti 1000% teman-teman, 1000% ya, 1000% gue ya. Kalau partai-partai gede nggak mau, minimal partai abal-abal pasti mau ambil dia gitu ya. Jadi rasa cinta rakyat kepada Purbaya ini sudah berada di level cinta buta sih menurut gue ya. Cinta buta, sama seperti Jokowi mania gitu ya, sama seperti kita dulu mencintai Jokowi ketika di awal-awal ya. Pokoknya apapun yang diucapkan oleh Jokowi adalah dianggap benar dan tidak perlu diuji kebenarannya. Setelah 10 tahun dia lengser, baru kita tahu banyak omong kosong ya. kayak mobil mobil apa tuh, mobil ASMK. Memang bangsat bener tuh kisah-kisah mobil itu ya. Oke teman-teman, ini kita mengingatkan lagi teman-teman ya, dari website ini bahwa hari ini aja udah ada 5.000 orang mati ya. Ini gua syuting jam 1 pagi teman-teman ya, jam 4 akan dipublish. Baru 1 jam hari ini sudah ada 5.900, sudah ada 6.000 orang yang meninggal dalam waktu 1 jam di hari ini teman-teman ya. Menjadi apa ya? Menjadi bahan renungan buat kita lah teman-teman ya. Oke, CNBC. Ini respon Purbaya saat ditanya oleh wartawan apakah ada keinginan jadi cawapres. Oke, kita lihat teman-teman. Baru juga sebulan kerja, gila lu gitu. Baru juga sebulan kerja, gila lu. Bapak jadi idola baru nih Pak, pikir jadi cawapres nggak Pak? Oh, baru juga sebulan kerja, gila lu. Tapi dapat antusiasme dari tenaga gini Pak. Nah ini kan bisa berubah. Kalau ekonomi bagus ya itu turun lagi. Ekonomi kan naik turun, jadi jangan cepet-cepet. Dan gua nggak mikirin juga jadi apa. Belum kali ya Pak ya? Nggak mikir sama sekali. Kerja juga belum. Ini kan baru cuman di permukaan aja. Yang di bawahnya belum kita sisir betulan. Ini nggak ada pilihan sama sekali. Gua nggak peduli juga.
nggak mikir sama sekali. Gua nggak peduli juga katanya ya. Ini persis seperti Jokowi, teman-temannya. Persis seperti Jokowi zaman dulu ketika dia di Solo bilang nggak mau jadi gubernur, tiba-tiba jadi gubernur Jakarta. Di Jakarta dia bilang nggak mau jadi presiden, tiba-tiba jadi presiden. Waktu presiden mau 2 periode dia bilang mau pulang ke Solo, pulang kampung, malah cawe-cawe dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya ya. Jadi gue sih tetap mau mengkritik ya teman-teman, kita ini sebagai warga masyarakat jangan bodoh ya, jangan tolol jadi warga masyarakat ya. Kita ini ketika menyukai seorang pemimpin, kita tetap harus kritis. Kenapa? Ibaratnya kita mempekerjakan seorang pegawai, walaupun pegawai ini cantik, ganteng, baik hati, bagus, bukan itu yang membuat kita tuh harus mendukung dia. Kita mesti mendukung dia karena pekerjaannya benar, karena kinerjanya bagus ya. Sama seperti itu, Pak Purbaya adalah pegawai baik bagi kita semua ya. Kita mesti melihat kinerjanya. Terlepas dari dia seorang yang baik, itu bagus ya. Dia seorang yang populer, itu bagus ya, teman-teman ya. Oke. Menurut gue sih omong kosong lah ya. Kalau dia bilang dia tidak mikirin cawapres itu omong kosong lah ya. Jadi bahkan presiden teman-teman ya. Bahkan kalau PDIP berani ambil Purbaya jadi presiden lawan Prabowo gitu loh. Nggak usah jadi wapres, ngapain jadi wapres? Mana ada orang yang lebih populer daripada Purbaya zaman sekarang. Oke? Prabowo akan maju. Purbaya lebih populer dan lebih dicintai, bos. Purbaya ini punya gaya yang lebih bagus daripada Prabowo. Kalau dia sampai memegang kekuasaan, gua rasa lebih bagus ya dari Prabowo ya. Mohon maaf ya Pak Prabowo ya. Nah, jadi dia harus cepat-cepat ditangkap oleh Gerindra. Kalau Gerindra tidak tangkap dia sebagai wakil presiden, kalau dia ditangkap sama partai yang lain, kalau selevel Golkar atau selevel PDIP, jadi presiden bos. Bisa jatuh si Prabowo gitu. Oke. Canda Purbaya soal sebulan jadi Menkeu, capek juga ya. Oke, Purbaya bahkan sempat bergurau mengenai tugasnya yang lebih santai ketika jadi LPS. Ya iyalah. Sebulan jadi Menkeu nggak terasa, soalnya jalan terus, nggak berhenti-berhenti, capek juga ya, udah di kantor LPS. Capek bos, capek. Kita aja nih teman-teman, kita aja yang tiap hari ngeliatin dia aja tuh stres, capek gitu. Apalagi dia yang betul-betul di lapangan. Waduh, capek dah. Itu kan yang front end teman-teman ya, yang kita lihat dia itu adalah yang di front end, yang di luar, di depan layar. Di belakangnya bos, pasti banyak orang yang mengintimidasi dia, pasti banyak orang yang menekan dia, pasti banyak orang partai yang datangin dia, minta duit, minta proposal, minta proyek dan sebagainya. Itu pasti banyak banget teman-teman ya, yang dia tidak ungkapkan kepada publik. Itu udah hal yang wajar lah ya. Dan Purbaya sejauh ini belum gila ya, dia masih waras, masih bisa menghadapi itu semua. Salut sih Pak Purbaya ya, salut. Ya, untungnya ada Pak Prabowo di belakang. Oke, ini ada Investor Daily Summit 2025. Ini kayaknya majalah ya, atau koran gitu ya. Investor Daily kan koran ya. Oke, kayak ada sebuah event summit gitu ya, nasional ya. Kita dengarkan teman-teman ya. Orang-orang udah nyambut saya kayak artis. Padahal baru kerja 1 bulan. Hasilnya belum ada. Nanti jangan sampai teman-teman kecewa ya. Hasil belum ada katanya. Tapi udah ada hasilnya. Udah ada. Itu ya, SD udah naik kerja. Apalagi optimisme sudah balik lagi ke masyarakat kita. Yang tadinya mau demo dan sekarang sudah berkurang kan. Mereka sekarang sibuk nggak demo dia. Baca TikTok, lihat komentar tentang saya. Katanya banyak gitu, ibu-ibu banyak begitu. Boleh lah. Tapi bukan bapak-bapak teman-teman aja yang begitu. Saya juga sama, lihat TikTok komentar tentang saya apa ya. Kan dari situ kadang-kadang ada masukan-masukan yang menarik. Ini. Oke, Purbaya ini betul-betul hebat sih kalau gue bilangnya. Orangnya tidak ada tekanan, orangnya tidak ada apa ya, nggak ada beban. Kayaknya ini orangnya nggak ada beban orangnya ya. Beda kayak Sri Mulyani ya. Sri Mulyani kelihatan mukanya aja penuh dengan beban gitu. Purbaya ini walaupun gue tahu di dalam hati dia was-was juga ya, tapi
di depan publik betul-betul dia santai, bos, betul-betul santai ya. Dan dia mengakui ya teman-teman ya, dia mengakui bahwa belum ada hasil kinerjanya, kan tadi dia mengakui. Tetapi dia bilang IHSG naik ya. Terus terang mohon maaf, gue mengkritik lagi nih, IHSG naik tuh nggak ada urusannya dengan Pak Purbaya ya. IHSG Indonesia seperti yang kita ketahui itu dikontrol dan diatur oleh para bandar ya, para bandar-bandar yang punya duit banyak ya, itu sudah rahasia umum ya. Jadi tapi anyway ya, seiring dengan membaiknya sentimen masyarakat kepada Purbaya, para bandar-bandar ini memanfaatkan momen tersebut untuk menaikkan IHSG. Ya kira-kira begitu teman-teman ya. Jadi memang betul juga ada pengaruhnya oleh Pak Purbaya ya. Tetapi mohon maaf ya, IHSG itu dikendalikan oleh para bandar ya. Tapi mungkin IHSG Konoha kali ya. Kalau Indonesia, gua nggak tahu. Oke. Wow, Purbaya Effect at Investor Daily. Kita lihat teman-teman. Gila guys. Di sini juga banyak apa ya? Gila guys, gila. Kalau dia tidak jadi wakil presiden, dia yang goblok. Kalau dia nggak jadi maju presiden, dia juga yang goblok ya. Jadi semua orang itu pasti oportunis, teman-teman. Semua orang ketika melihat opportunity di depan mata, kalau otaknya benar pasti diambil dong, ya kan? Termasuk Purbaya gitu loh. Dengan sepopularan ini, kalau dia nggak jadi wakil presiden, nggak mungkin ya, pasti akan jadi wakil presiden atau nggak presiden sekalian ya. Tergantung partai mana yang ngambil dia ya. Dan menurut gua Gerindra harus sudah mulai pendekatan ya. Kalau nggak diambil Gerindra, diambil PDIP, skakmat nanti si Prabowo ya. Oke. Hebat ya menteri satu ini ya, rela desak-desakan cuma mau foto doang. Keren Pak Menkeu. Iya sih, memang sekeren itu ya. Dia tidak membuat batasan-batasan dengan rakyat ya, dengan wartawan maksud gue ya. Kalau sama orang-orang kayak gue masih dibatasin ya. Oke, terima kasih Pak Purbaya demi mensejahterakan rakyat Indonesia. Oke, mantap. Satu-satunya menteri yang berani lawan Opung Firaun. Bravo Pak Purbaya. Opung Luhut maksud lu. Iya sih, benar teman-teman ya. Siapa yang berani lawan Opung Luhut selain Pak Purbaya? Dan melawannya pun bukan dengan cara-cara yang kasar ya, melawannya dengan cara-cara yang elegan, yang baik, yang santai. Dan gua rasa Opung Luhut juga nggak tersakiti gitu ya, karena memang belum dipotong kan anggarannya. Kalau dipotong lain cerita ya. Oke. Oh, ini ada lagi. Purbaya bak primadona di kabinet Prabowo ya, jadi rebutan foto di Bursa Efek sampai tidak bisa keluar. Waduh. Gila, bos. Ini Donald Trump ngeliatin dia geleng-geleng kepala. Oke, jadi teman-teman, gue membayangkan ya, Purbaya ini sama seperti Jokowi 10 tahun yang lalu teman-teman ya. Kita gue berusaha membayangkan 10 tahun dari sekarang Purbaya adalah mantan presiden Indonesia. Gue berusaha membayangkan 10 tahun dari sekarang atau lebih ya, Purbaya adalah mantan presiden Indonesia. Cuma ada dua kemungkinan. Dia akan jadi mantan presiden yang stres seperti Jokowi, yang digugat kemana-mana, yang dicaci maki kemana-mana, atau dia akan jadi presiden yang dieluk-elukan, yang dianggap berhasil membawa Indonesia maju, seperti Barack Obama contohnya. Seperti siapa lagi? Ya seperti Barack Obama lah, kira-kira gitu ya, yang dicintai sampai di akhir masa jabatan kedua pun tidak banyak masalah,
dan turun dengan mulus ya, seperti Obama. Nah, cuma ada dua kemungkinan teman-teman ya. Gue berharap video ini masih akan ada 10 tahun dari sekarang sebagai bukti ramalan gue terbukti gitu ya. Tapi udah pasti terbukti lah, 1000% terbukti ya. Kecuali dia dimatiin sama orang, itu nggak bisa jadi. Tapi kalau dia masih hidup, pasti jadi presiden atau wakil presiden lah. Bapak Henry Satrio, gaya Purbaya disenangi dan disukai rakyat karena penuh drama. Oh nanti teman-teman ya, nanti kita nontonin teman-teman ya, bagaimana Pak Henry Satrio ini. Gue suka orang ini ya, karena gaya bicaranya juga santai. Nah gaya bicaranya juga santai kayak Purbaya gitu, makanya dia disenangi gitu loh. Oke. Mahfud MD soal gebrakan awal Menkeu untuk orang awam meyakinkan. Oke, Pak Mahfud mau apa nih? Melihat langkah-langkah pada saat hari dia dilantik dan seterusnya, menurut saya bagus juga ya untuk membuat warna baru terhadap penataan keuangan kita. Setuju. Kemudian, karena orang ini menggebrak-gebrak dengan percaya diri dan untuk orang awam meyakinkan, meskipun tentu para ekonom itu bisa berbeda pendapat. Ada yang bilang berbahaya, saya sih paham terhadap kritik-kritik itu ya. Oke. Namun Pak Menkeu adalah sosok yang berani, tegas, dan kreatif sehingga memberikan warna baru. Ia tidak memungkiri banyak hal dari Menkeu yang ditandai bagus. Betul ya? Tetapi ingat, ini bagus sampai saat ini, berikutnya nanti kita nilai kembali. Kita berharap dia akan tetap seperti ini ya. Oke. Sebagai orang awam ekonomi dirinya menyambut baik kebijakan-kebijakan Purbaya ya. Mengingat 15 tahun terakhir Kementerian Keuangan hanya membebankan kepada pajak untuk bisa Sri Mulyani lagi yang dihantam aja nih. Kalau ini kan enggak. Misalnya bilang kita stimulasi saja pertumbuhan ekonomi dengan diberikan dana, pajak naik sendiri, enggak usah dicari-cari pajaknya lagi. Gitu kan bagus kan bagi orang awam seperti saya loh, yang bukan ekonom, lalu ngancam-ngancam ke dirut BUMN. Oke, mohon maaf nih Pak Mahfud, gua juga mengklarifikasi ya. Kami di level KPP, kantor pajak, petugas pajak, belum merasakan perbedaan. Kami masih diancam, kami masih diintimidasi, kami masih diperas, teman-teman ya, diperas. Gua aja barusan berapa hari yang lalu nih, ditelepon sama klien gua, diperas berapa ya? 3 miliar. Diperas 3 miliar. Nego-nego dia mau turun 1,2 miliar kalau nggak salah. Klien gua tetap tidak mau, bukan nggak mau, duitnya nggak ada. Duitnya nggak ada. Karena tidak perlu bayar pajak. Gue sudah bilang pada klien gue, tidak perlu bayar pajak. Lu ini sudah betul. Bukan betul ya, maksudnya ada kesalahan, tapi kesalahan itu tidak menyebabkan lu mesti bayar miliar-miliaran. Oknum pajaknya ngapain tau nggak? Oknum pajaknya bilang nggak usah pakai konsultasi awan lagi, datangin ke kantor langsung. Kantor klien gue dia datangin 3 kali, bos. 3 kali didatangin. Hanya untuk memaksakan lepasin kuasa hukumnya, kemudian paksa bayar 1,2 M terakhir, negosiasi terakhir. Pemerasan. Tapi itu di Konoha, teman-teman, di Konoha ya. Seperti diketahui, Purbaya memang langsung menjadi sorotan setelah dilantik sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani. Oke, bla bla bla. Teman-teman sudah tahu teman-teman ya, tinggal baca aja. Bank BRI ketagihan 55T dari Purbaya sudah ludas ya, minta tambahan lagi. Kita lihat ya, BRI ketagihan 55T minta tambahan lagi. PT BRI mengaku dana 55T itu hampir habis terserap ya. Oke, direkturnya Pak Heri Gunardi menyebut hingga kini sudah 60-65%. 60% dari 50T itu berarti 30 atau 40 triliun teman-teman ya. Dihabiskan dalam waktu 1 bulan. Gue mesti tarik napas teman-teman ya, karena gue aja ngeri-ngeri sedap ini ya. Ini penjara di depan mata ini Pak Ferry. Bangga dia bisa ngabisin 40 triliun dalam waktu satu bulan ya. Oke, kita lihat komentar teman-teman ya. Komentarnya, menterinya sehat, kredit fiktif menyapa. Nah iya, 40 triliun dibuang dalam 1 bulan. Itu too good to be true ya teman-teman. Sebuah informasi yang too good to be true itu pasti ada uang di balik tempe ya. Teman-teman mesti berhati-hati. Bank lain pada bingung, BRI malah ludes keren katanya ya. BRI ke UMKM yakin tuh. Nah pertanyaan gua, UMKM yang mana? Nggak ada teman-teman gua, klien-klien gua para UMKM tidak merasakan itu. Tidak merasakan. Mereka bilang
masih nggak jalan tuh bank-bank itu. Apakah BRI kirim kemana ini uangnya? Diaudit dulu kata Pak Kezia ya, sok-sokan nambah kredit. Oh, setuju ya. Menteri BRI hari story-nya, ayo yang mau pengajuan KUR. Oh, ada story-nya Pak Heri ini. Kredit usaha rakyat. Kalau ini benar dan nyata tanpa intrik brengsek, bisa dipastikan ekonomi akan tumbuh dan banyak sektor dasar akan berkembang atau setidaknya beroperasi dengan lebih baik. Setuju ya, setuju teman-teman. Kita nantikan ya. Kayak ini si Bang BRI sudah ngomong nih, 40T sudah keluar nih. Pertanyaannya, efek berantainya apa? Efek berantainya adalah pertumbuhan ekonomi. Kita lihat nanti ya. Tapi itu kalaunya ke arah positif. Kita semua sama-sama tahu, teman-teman yang SST ya, sama-sama tahu aja lah ya. Masyarakat maupun otoritas pemerintah hampir mirip-mirip kebusukannya. Semoga memang tepat sasaran dan bermanfaat itu duit ya. Kalau enggak, bisa makin kacau ini negara ya. Mari sama-sama berdoa. Semoga kemungkinan buruk enggak terjadi dan sama-sama berdoa. Hebat ini ya. Ini mau gue screenshot dulu. Nanti kita posting. Jadi di negeri Konoha itu ya, para kreditur atau para UMKM-nya itu pada brengsek ya, minjam KUR, kredit usaha rakyat, kemudian nggak dibalikin duitnya. Nanti kalau ditagih kan dia bilang, itu kan Purbaya mau kasih gue untuk pertumbuhan ekonomi, itu duit sudah gue belanjain, pertumbuhan ekonomi sudah jalan, berhasil dong. Aduh, BRI. Oke, teman-teman. Lu komentar aja teman-teman ya. Apakah betul 40T itu sudah keluar dari Bank BRI? Kalaupun betul, itu keluar kemana gitu ya? Apakah benar ke UMKM ataukah kepada oligarki? Kita nggak tahu ya. Ini akunnya Pak Purbaya ini ya? Atau bukan kali ya? Nggak tahu juga dah. Pak, kalau gabut masih nonton drama Cina nggak Pak? Masih kadang-kadang kalau bosan, saya cari yang pendek-pendek. Oke, gue aja ya nggak punya waktu buat nonton teman-temannya, apalagi Pak Purbaya. Gue rasa sih dia juga nggak akan ada waktu ya untuk nonton begituan ya. Tapi ya demi pencitraan nggak apa-apa lah. Oke, apa nih? World Bank bilang 4,8%, Purbaya bilang 5,5%. Wow. Saya nggak penting pernah jatuh, yang penting ke depan arahnya kemana. Karena akan lihat ke depan akan naik, bukan meroket. Situ. Pak, abis ini ketemu sama Masih yang laporan World Bank juga Pak, itu kan pertumbuhan ekonomi diprediksi di bawah 5% tuh Pak. Kalau dari World Bank, IMF, juga OECD. Laporan terbaru yang kemarin Pak dirilis Oktober. Untuk full year 2025 Pak. Di bawah 4%. Di bawah 5%, 4,8 Pak. 4,8. Kita kuartal. Enggak, year to date berapa? Oh, kita kan 5 Pak, yang 2 kuartal terakhir kita 5. 5. Mungkin ya triwulan ketiga akan lambat karena emang perlambatan kemarin kan Anda lihat demo itu kan, itu sebetulnya indikasi ekonomi melambat. Cuman kan triwulan keempat akan tumbuh lebih cepat kan. Sekarang kredit sudah tumbuh di satu bank dari 8 ke 11% naiknya. Saya harapkan tempat lain juga seperti itu dan saya yakin ekonomi kita triwulan keempat tumbuhnya akan di atas 5%. Dia prediksinya 5,5%. Triwulan keempat aja ya. Artinya saya nggak penting pernah jatuh, yang penting ke depan arahnya kemana. Karena akan lihat ke depan akan naik, bukan meroket. Situ. Pak, abis ini ketemu sama Menteri PU. Ya, by the way, mengenai 5% itu kan sudah banyak dikritik oleh para ekonom-ekonom ya, bahwa 5% itu adalah data yang diduga dimanipulasi oleh si Oknum Menteri Sri Mulyani ya, dan kawan-kawannya. Tapi Pak Purbaya pakai data itu ya nggak apa-apa juga ya. Ya, demi pencitraan, demi untuk menjaga antusiasme masyarakat, bolehlah dipaksakan 5% ya. Tetapi kan masyarakat tuh pengen melihat yang nyata ya, yang betul-betul di depan mata gua harga tuh turun contohnya, atau betul-betul di depan mata gua kerja tuh ada, pekerjaan lapangan tuh ada gitu ya. Itu yang masyarakat butuhkan ya, yang saat ini ya belum lah ya, baru 1 bulan kerja belum lah ya. Oke, ini mengenai
Pak Hendy Satrio, kita nonton sekilas teman-teman ya. Kalau menarik kita lanjutkan, kalau enggak ya teman-teman nonton sendiri nanti ya. Tapi ILC biasanya seru sih. Silakan. Baik, Bang Arni, terima kasih. Saya udah duga nih, wah saya duduk di sini gue pertama nih. Di ILC itu pertama sama paling akhir itu yang agak berat sebetulnya. Karena kalau ya pertama itu biasanya diskusi atau opini kita yang pertama habis itu dibahas. Sebetulnya begini, saya nonton di TV One pada saat pembacaan nota APBN tanggal 15 Agustus 2025. Usai Pak Prabowo membacakan nota APBN, dia berjalan ke kepala-kepala lembaga waktu itu. Sampai di Purbaya, dia kasih kode. Jalan sedikit, gini lagi dia. Seperti nanti kita ngobrol berdua ya. Nanti kita ngobrol berdua. Mungkin pada saat itu nggak banyak yang ngelihat tanda itu, tapi waktu itu nggak tahu saya dapat wangsit dari mana. Wah, Menkyu nih orang. Jadi 15 Agustus saya sudah menduga itu dia bakal jadi Menkyu, itu kan jauh sebelum demonstrasi tuh. Ya ini pengamat ya teman-teman ya, biasalah bikin cerita-cerita gitu ya bahwa dia sudah meramalkan dan sebagainya. Oke lah Pak Hendy, oke lah, mantap Pak Hendy Satrio, Bang Hendy Satrio. Karena kalau nggak salah dia mau selesai LPS-nya September kalau saya nggak salah. Dan waktu itu kan memang sudah ada gonjang-ganjing Sri Mulyani akan diganti. Nah 8 September kan, dia begini-begini tuh 15 Agustus. Nah jadi sebelum 28 Agustus lah. Pas dilantik dengan gaya-gayanya gitu ya, yang namanya pengamat begitu Bang. Kita lihat-lihat gitu aja. Nanti kalau ada footnote-nya ditayangin deh. Beneran begini dia, Pak Prabowo sama Purbaya. Nah, begitu dilantik kan heboh tuh dia. Menurut saya sih gini ya. Sekarang itu ada 2 orang menteri yang unik lah di Pak Prabowo tuh. Yang bodo amat yang lain, yang penting RI 1. Tadinya ada Teddy kan begitu gayanya tuh, bodo amat yang lain, yang penting gua RI 1 saya. Gitu, mau gimana caranya pokoknya Pak Prabowo mesti nyaman. Sama nih orang satu juga begini nih. Gaya-gaya ini mohon maaf Pak Purbaya kalau saya salah nih. Kayak autis-autis gitu lah, bodo amat yang lain lah. Yang penting gua RI 1 gitu. Nah, dan dia tampil dengan gayanya sendiri aja, terserah dia aja. Kalau di dalam komunikasi itu namanya konsistensi kognitif nama teorinya. Jadi dia menyesuaikan dengan keinginan rakyat gitu, keinginan orang-orang. Keinginan orang-orang ini kan ekonominya lebih baik. Nah ini teman-teman ya, dia menyesuaikan dengan keinginan orang-orang. Jadi Purbaya ini betul-betul seorang yang jago storyteller, dia jago dalam memahami keinginan rakyat. Ini rakyat gue maunya apa, dan dia memahami itu dan dia memberikan harapan, memberikan hope mengarah ke sana. Dan ini bagus ya, ini bagus dalam teori komunikasi. Namun lagi-lagi kita mesti mengkritik ya bahwa nggak cuma butuh harapan tetapi butuh kinerja ya. Jangan seperti Jokowi ya, bilang ada 11.000 triliun omong kosong, bilang mau bikin mobil nasional omong kosong. Jangan gitu juga ya Pak Purbaya. Nah, kita hanya mengingatkan kepada Pak Purbaya. Ekonomi keluarganya lebih mengenyangkan lah. Kalau yang mau ngerokok ya ngerokok gitu. Menikmati rokok ya menikmati rokok. Dan gayanya emang betul-betul terserah dia marah-marah sama Pertamina. Ya, Pertamina malas banget bikin kilang. Udah habis itu kan mungkin dia lupa tuh. Terus sidak ke Bank Mandiri. Bahkan beberapa kebijakannya pun dia mengakui bakal susah dilaksanakan. Begitu dia gelontorkan 55 triliun ke Bank Mandiri, kan habis itu dia bilang, paling habis itu direktur-direktur Himbara ini pada kebingungan bagaimana menyalurkannya. Kan dia ngaku sendiri itu sebetulnya. Tapi dia cuek aja. Ya itu adalah dengan gaya-gayanya. Dan ternyata gaya-gaya itu disenangi, disukai. Kenapa? Karena rakyat udah lama bahkan belum pernah melihat gaya seorang menteri keuangan yang penuh drama kayak gini nih. Tadinya kan Sri Mulyani, Khatib Basri, Bambang Brojonegoro profesor kan. Ngomongnya kalau perlu aja.
terus kemudian kebijakan-kebijakan belakang layar. Jarang ada yang tiba-tiba sidak. Itu kan nggak ada Menteri Keuangan kayak gitu. Jadi dia nampaknya ingin sekali merepresentasikan bahwa saya bergerak untuk rakyat nih. Nah, betul. Saya sebelum diundang ke sini saya ngobrol dengan beberapa teman di IKAVIKOM Unpad karena tadi siang kami ada acara Bang Karni. Gimana menurut lo Menteri Keuangan? Salah satu wartawan salah satu kawan saya ada yang menjawab dengan sangat menarik kalimatnya. Itu Menteri Prubaya ya. Itu kalau dengerin dia ngomong, kayaknya bulan depan gue tuh bakal jadi orang tajir. Betul. Bakal jadi orang kaya. Karena dia ngomongnya enak aja. Kasih waktu saya 1-2 bulan, nanti baru kritik saya. Kalau saya jadi Menteri Keuangan 8% ya mungkin lah, kalau saya nggak salah begitulah ngomongnya. Jadi dia cuek aja gitu. Dan Bang Karni, harus saya sampaikan di sini. ILC termasuk yang terjebak gaya Purbaya. Karena akhirnya, seingat saya, baru kali pertama ILC tuh membahas seorang menteri dan jadi judul gitu. Betul. Purbaya, jadi wah waktu saya diundang itu ini ILC nampaknya terjebak juga nih dengan gegap gempitanya Purbaya efek kan ceritanya gitu. Bahkan besok juga ada TV lain juga ngebahas Purbaya juga. Nah ini kalau di ilmu komunikasi namanya self presentations. Jadi dia geliatkan tim komunikasinya dia untuk seolah-olah sesuai lah apa maunya dia. Tapi apakah semua kebijakannya tepat? Belum tentu. Saya tahu dikit-dikit lah. Waktu dia bilang 57% cukai itu kan dia bilang ini Fir'aun amat gitu. Tapi kan gak semua cukai 57% cukai rokok tuh. Itu kalau saya nggak salah yang putih pakai mesin lah 57%. Tapi kalau yang SKT yang Oke, teman-teman yang nanti tinggal nonton langsung ke videonya ILC teman-teman ya, Indonesia Lawyers Club. Jadi kesimpulannya adalah Pak Purbaya, the rising star, manusia ajaib, manusia ajaib yang paling digemari di Indonesia saat ini. Mudah-mudahan beliau bisa betul-betul menjaga kepopulerannya dan gua harap sih dia betul-betul bisa mencapai puncak ya. Kalau mencapai puncak menjadi wakil presiden atau menjadi presiden, maka dia akan betul-betul bisa melaksanakan apapun ide di kepala dia, betul-betul bisa dia tuangkan. Kalau sekarang kan masih dekat Prabowo tuh, MBG mau dipotong ragu-ragu, kemudian apalagi tuh yang kebijakan-kebijakan sampah tuh, IKN mau dibuang dan nggak berani gitu kan. Kalau dia jadi presiden, langsung dibuang semua itu ya, langsung dibuang semua. Nah, kita berharap juga, tetapi mungkin dalam waktu beberapa tahun ini sebelum jadi wakil presiden atau presiden, minimal Purbaya kasih tunjuk lah kinerja lah ya, kinerja. Ini sudah 1 bulan nih, 2 bulan, 3 bulan, kinerja lah ya, kinerja. Dengan optimisme dia yang segitu besar, gua berharap dia tidak memanipulasi apapun. Karena angka kan bisa dimanipulasi ya. Angka bisa dimanipulasi, bisa kelihatan bagus, kelihatan keren, tetapi itu malah berbahaya untuk jangka panjang. Mudah-mudahan Pak Purbaya bukan orang yang seperti itu. Mudah-mudahan Pak Purbaya ketika kinerja dia tidak capai, dia berani untuk minta maaf, dia berani untuk memperbaiki diri atau memperbaiki timnya dan sebagainya ya, supaya betul-betul tercapai untuk kesejahteraan rakyat gitu ya, bukan semata-mata kasih gula-gula supaya orang senang aja, tapi betul-betul menunjukkan kinerja dia yang benar gitu teman-teman ya. Karena pada akhirnya kita semua tidak makan dari omongan Purbaya ya, kita makan ya dari betul-betul kinerja yang benar gitu. Oke teman-teman, selamat Pak Purbaya sudah menjadi the rising star 1 bulan ini. Kita akan nantikan hari-hari ke depannya. Sampai jumpa, semoga terbantu.